Jadi Bapak Wakil Presiden Mas Gibran gitu. Loh kok Bapak Wakil Presiden Mas Gibran? Kok Bapak ke Mas gitu? Mas Wakil Presiden gitu ya. Mas Gibran gitu kan. Dia ini membuka pengaduan layanan. Ya, apapun itu bisa diadukan ke layanan ini. Nah, layanannya ada dua. Yang pertama bisa langsung datang ke Istana Wapres Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 ya. Lalu kontak ke WhatsApp yaitu 0811 704 2207 gitu alamatnya di sini Istana Wakil Presiden RI Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat gitu ya. Nah, bagi Anda yang galbay-galbay pinjol, diteror, mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari pinjol, dihina, dikirimi GoFood dan lain-lain, Anda coba laporkan saja atau langsung datang ke Istana Wapres gitu ya. Barangkali saja ditanggapi ya kan dan mendapatkan bantuan. Apa perlu kita bikin petisi pinjol langsung datang ke Istana Wapres ya bahwa pinjol ini segera ditutup gitu. Siapa yang setuju gitu coba komen di bawah. Oke. Nah, untuk yang sekarang saya ingin mencoba menghubungi Mas Gibran ini menggunakan WhatsApp ya, ini ya nomornya gitu ya. Barangkali bisa langsung ditanggapi ya alhamdulillah, kalau nggak ditanggapi ya nggak tahu gitu ya. Nah, sekarang saya sudah ada di WhatsApp dan ingin ngechat Mas Gibran ini nomornya ya, ini dan foto profilnya ini, lapor Mas Wapres gitu ya. Oke, langsung saja ya kita hubungi Mas Gibran ya. Oke, nah assalamualaikum WRWB. Perkenalkan, saya Raja Galbay, YouTuber Indonesia yang biasa membahas tentang pinjaman online. Ya, lalu langsung saja ya ke intinya ya, gitu ya. Mas Gibran, mohon dengarkan suara kami, yaitu segera hapus pinjaman online yang legal maupun yang ilegal, karena pinjol ini sudah memakan korban ya, sampai ada yang bunuh diri gitu ya. Enter dulu ya. Lalu apalagi, saya beserta anggota Raja Galbay lainnya sangat berharap ada tindakan dari pemerintah untuk menghapus pinjol yang ada di Indonesia. Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa mengabulkan harapan rakyat ini. Terima kasih. Udah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Galbay, YouTuber Indonesia yang biasa membahas tentang pinjaman online. Mas Gibran, mohon dengarkan suara kami, yaitu segera hapus pinjaman online yang legal maupun yang ilegal, karena pinjol ini sudah memakan korban. Saya beserta anggota Raja Galbay lainnya sangat berharap ada tindakan dari pemerintah untuk menghapus pinjol yang ada di Indonesia. Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa mengabulkan harapan rakyat ini. Terima kasih. Gitu ya. Semoga ini masih checklist 1, biar saya biarkan aja, mungkin nanti bisa checklist 2 ya di jam-jam berapa gitu ya. Mungkin ya. Nah, bagi Anda yang mau lapor silahkan lapor ya melalui WA atau datang saja ke Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat gitu ya. Bawa serta bukti-buktinya, bukti penagihannya dibawa. Mungkin saja ada tindakan langsung dari jajarannya Mas Gibran ini gitu. Oke?
Saya sarankan juga Anda tidak perlu berdebat dengan DC pinjol legal OJK, karena DC pinjol legal OJK itu yang sekarang ini sudah stres, sudah tidak ada, bisa dibilang sudah tidak ada otaknya gitulah ya. Resiko dari membalas pesan-pesan seperti ini, Anda bisa dikirimkan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, pokoknya yang ada food-foodnya secara online itu ya. Itu resikonya yang sekarang, karena DC ini ya, tekanan di kantornya itu sangat tinggi sekali gitu kan, walaupun gajinya kecil gitu ya. Gajinya kecil tapi tekanannya sangat tinggi sekali. Ya, mereka itu dihina-hina di kantor ya. Kamu bisa kerja nggak gitu kan, mau uangnya aja tapi nggak bisa nagih, setiap hari dimaki-maki oleh atasannya. Kita tidak perlu membalas pesan-pesan seperti ini karena ada resiko untuk dikirimkan ShopeeFood, GrabFood dan lain-lain gitu ya. Tapi bang, dia ini mau sebar data nih bang, saya nggak pengen kesebar datanya gitu kan ya. Nah, yang pertama, jika Anda memang benar-benar disebar data, Anda harus ikhlas ya, ikhlas. Oke. Berat itu jika Anda tidak ikhlas, minjol tapi tidak ikhlas gitu ya. Kalau minjol itu harus ikhlas, resikonya itu harus diikhlaskan. Oke, yang namanya diteror, disebar data, dipermalukan, didatangi DC lapangan, itu harus ikhlas. Ya harus kita terima. Kalau kita tidak ikhlas menerima resiko tersebut, maka yang akan terjadi adalah masa depan yang lebih buruk lagi daripada galbay. Nah, daripada gagal bayar. Ya. Masa depan Anda bisa lebih buruk lagi daripada gagal bayar jika Anda tidak ikhlas menerima resiko gagal bayar tersebut. Apa itu bang? Di masa depan, Anda bisa saja mengakhiri hidup Anda jika Anda tidak ikhlas. Bisa saja Anda itu nyolong, ya, nyolong ini, nyolong itu. Bisa saja Anda menjual harta-harta benda Anda, gitu ya, yang mana nanti akan merugikan Anda, pastinya gitu ya. Makanya, jika Anda sudah tidak punya uang lagi, ya pinjol Anda banyak tagihannya, maka Anda galbaikan saat itu juga, lalu ikhlaskan resikonya. Ya, saya siap bersedia menerima resiko gagal bayar apapun itu. Saya sudah tahu satu hal, bahwa pasal 19 ayat 2, barang siapa yang tidak bisa membayar hutang. Nah, dalam hal ini pinjol itu tidak akan bisa dipenjara gitu. Jadi resiko lainnya akan saya ikhlaskan, akan saya terima. Ya mau masuk selik OJK, mau didatangi DC lapangan dan lain-lain, itu bodo amat gitu ya, harusnya kita ikhlaskan gitu ya. Nah, itu yang pertama, ikhlaskan. Kalau yang kedua, jika Anda benar-benar disebar data, yang pertama sebelum disebar data, Anda wajib mengkoordinasi dengan Kondar dulu, kontak darurat. Jika ada yang menagih dari pinjaman online, mohon diabaikan, selalu diabaikan, jangan pernah dihiraukan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kontak-kontak Anda tahu semua gitu ya, karena pinjol ini sudah menyebarkan data Anda. Nah, Anda tinggal bilang bahwa data saya telah disalahgunakan untuk dipakai di pinjaman online. Ya, Anda pun bisa mendukung statement Anda itu menggunakan berita seperti ini. Ya, data pinjol disalahgunakan, gitu kan. Nah, gitu. Data pribadi orang lain dipakai buat pinjam di pinjol, penipu menyalahgunakan data pribadi untuk pinjol, awas pencurian data pribadi untuk pinjaman online gitu ya. Ini bisa menjadi support statement Anda agar nama Anda tetap bersih gitu ya. Anda bilang saja, "Wah, iya ini data saya disalahgunakan nih." Ya lagi viral gitu. Ini 9 Oktober nih ya, cara mengatasi KTP disalahgunakan untuk pinjol ilegal gitu. Ini 9 Oktober baru aja gitu ya. Jadi santai saja ya. Banyak solusinya gitu. Oke ya. Lagian juga sebenarnya ya ini sudah salah nih ya. Pinjol legal kok punya kontak-kontak kita gitu kan ya. Bang, ini taunya dari mana sih pinjol legal? Ini kayaknya pinjol ilegal deh. Nah, saya taunya ini dari sini, dari komentar-komentarnya nih ya. Kita lihat dulu. Gak usah bilang aja sebar data hutang lunas. Ya bener ya. Sebar data lunas, sebar data hutang lunas gitu kan.
Lalu mana nih? Nih, APK apaan tuh? Enak tuh BB, semua pinjol yang kamu utangi lunas. Kita main nggak mau tahu aja. Data sudah dipermalukan, pinjol lunas semua dengan tenang hidup. Pinjam duit. Pinjam duit itu kan pinjol legal ya, pinjam duit itu ya. Gitu, oke. Tapi banyak yang menyangka ilegal. Ilegal tuh wajib digalbay. Nggak usah ditanggapi kan. Nah ini paling bener, nggak usah ditanggapi. Ya. Buronan hutang nggak tuh. Gitu. Tidak usah, udah digituin masih mau bayar. Itu lunas bang, apa yang dibayar gitu. Bansos itu udah lunas gitu kan. Ya, seperti pinjol ilegal gitu ya. Oke, jadi ya, saya ulang lagi, jika Anda mendapatkan hal seperti ini, maka Anda bisa diamkan, lalu Anda koordinasi dengan kontak darurat Anda. Jika ada yang menagih hutang, maka jangan pernah dihiraukan atau jangan pernah diladeni, sekalipun sedikit pun. Ya, nah, jika data Anda sudah tersebar, maka Anda bisa memberikan statement bahwa data saya sedang dicuri dan disalahgunakan. Untuk support statement Anda bisa memberikan berita-berita di Google. Anda tinggal ketikkan saja data pinjol disalahgunakan. Gitu ya. Nanti juga banyak ya yang membahas tentang hal tersebut. Gitu. Cari aja yang paling terbaru. Nah, ini 9 Oktober 2023. Gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.